hari ini. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Penertiban pedagang Permindo Padang diwarnai kericuhan. Petugas Satpol PP Padang bentrok dengan pedagang kaki lima. Seorang pemakai dan seorang pengedar sabu-sabu ditangkap polisi Sijunjung. Mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri ditahan. Penertiban pedagang kaki lima di Jalan Permindo, pusat kota Padang, pada Sabtu sore pekan lalu, ricuh. Kericuhan itu berawal saat petugas Satpol PP dengan dibantu sejumlah polisi dan tentara menyita barang dagangan yang berada di Jalan Permindo. Namun pedagang melawan. Aksi dorong hingga pelemparan batu ke arah petugas pun tak terhindarkan. Beberapa pedagang yang dianggap sebagai provokator ditangkap dan diamankan petugas. Namun aksi penangkapan itu dilawan oleh pedagang lain sehingga menimbulkan keributan. Pedagang melempari petugas dengan batu dan memukul kendaraan petugas dengan kayu saat petugas tengah berjalan perlahan. Akibat penertiban ini, sejumlah pedagang dan petugas Satpol PP pun mengalami luka-luka akibat lemparan batu. Polisi membawa beberapa pedagang yang dianggap brutal untuk diamankan. Penertiban ini dilakukan Satpol PP Padang untuk kelancaran arus lalu lintas kendaraan di sepanjang Jalan Permindo itu. Sebelum razia itu dilakukan, Satpol PP Padang telah menyurati para pedagang di Jalan Permindo agar tidak berjualan pada siang hari. Satpol PP juga telah melakukan pendekatan kepada sejumlah pedagang agar tidak berjualan di badan jalan. Namun permintaan itu tidak diindahkan pedagang, sehingga Satpol PP Padang melakukan penertiban. PKL tidak mau barangnya kita titipkan, maka para PKL tidak mau barang titipkan. Ada beberapa oknum-oknum yang melempar. Kita sudah tidak ada wacana kita seperti kejadian ini ya, karena pada prinsipnya PKL itu sudah kita surati, kemudian sudah kita secara pendekatan, namun mereka masih tetap bertahan untuk mengotot tetap berjualan di sepanjang Jalan Permindo. Beberapa barang dagangan berhasil dibawa oleh petugas, namun lagi-lagi kendaraan mereka dikepung pedagang dan meminta barangnya dikembalikan. Karena situasi semakin panas, petugas gabungan kemudian kembali ke kantor Satpol PP Padang. Aksi anarkis yang dilakukan pedagang kaki lima ini merupakan cermin ketidaktaatan pedagang kepada aturan pemerintah. Pedagang merasa Jalan Permindo adalah milik pribadi, sehingga mereka bebas berbuat di jalan yang berada di pusat kota Padang itu. Alfi melaporkan dari Padang. Pasca ricuhnya penertiban pedagang kaki lima oleh petugas Satpol PP Padang pada Sabtu malam, puluhan pedagang di Jalan Permindo mendatangi rumah dinas Wali Kota Padang. Namun mereka tidak diperbolehkan masuk dan hanya menunggu di pinggir jalan. Maksud kedatangan puluhan pedagang kaki lima ini untuk meminta solusi dari Wali Kota Padang terkait keberadaan pedagang di Jalan Permindo yang kerap ditertibkan oleh petugas Satpol PP Padang. Namun sayang, Wali Kota tak berkenan menemui pedagang, serta tidak ada kejelasan di mana keberadaan Wali Kota Padang saat itu. Para pedagang hanya berorasi, melampiaskan kekesalan mereka selama ini. Pedagang mengaku tidak tenang berjualan karena kerap dirazia oleh Satpol PP Padang.
dan barang dagangan mereka kerap disita. Belum lagi jika terjadi bentrok, banyak pedagang yang mengalami luka-luka. Kuasa hukum pedagang Permindo mengatakan pihaknya akan melaporkan tindak kekerasan petugas Satpol PP Padang ke polisi karena telah menyebabkan sejumlah pedagang mengalami luka-luka pada saat bentrokan terjadi. Sedang divisum di Rumah Sakit Bayangkara. Kita akan membuat laporan karena sampai saat sekarang ini Bapak Wali Kota tidak pernah hadir terhadap Permindo, malah diam, melihat, mendengar saja tidak. Makanya hari ini dengan spontan pedagang kreatif Permindo hadir bersama-sama kita hari ini di rumah Dinas Wali Kota Padang. Ternyata Bapak Wali Kota tidak ada di tempat. Peristiwa bentrok pedagang kaki lima di Jalan Permindo dengan petugas Satpol PP Padang kerap terjadi. Pedagang merasa mempunyai hak berjualan di jalan yang berada di pusat kota itu. Sedangkan pemerintah Kota Padang melarang aktivitas perdagangan yang menggunakan badan jalan karena menyebabkan kemacetan. Alfi melaporkan dari Padang. Dua unit kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Perikanan Bungus Teluk Kabung, sekitar 20 km dari pusat Kota Padang, terbakar pada Jumat sore pekan silam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan dua kapal yang sedang bersandar itu. Namun upaya pemadaman tak dilakukan oleh kapal tunda pemadam kebakaran dan hanya dilakukan oleh mobil pemadam kebakaran. Satu dari dua kapal yang terbakar adalah milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sedangkan satunya lagi kapal milik nelayan. Api terus membesar karena lambatnya penanganan dari petugas pemadam. Maklum saja, lokasinya berada jauh di Pelabuhan Bungus yang jauh dari pusat Kota Padang. Informasi yang diperoleh kru Berita Padang, api pertama kali muncul di kapal milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, kemudian membesar dan menghanguskan badan kapal. Api juga menyambar kapal nelayan yang ada di sebelahnya. Oleh nelayan, kapalnya kemudian dibawa menjauh agar tidak semakin parah. Petugas pemadam kebakaran Padang datang ke lokasi dengan 2 mobil pemadam kebakaran, serta 1 unit mobil pemadam kebakaran Lantamal 2 Padang berupaya memadamkan api. Api baru bisa dikuasai 1 jam kemudian. Setelah itu dilanjutkan dengan pendinginan kapal yang terbakar. Kesulitannya tidak ada, cuma karena kapal itu di laut ya, tentu kita harus melatih tapi cuma karena dia dekat. Jadi setelah sampai di lokasi bahwa ternyata ada 2 kapal yang terbakar. Satu kapal motor Rimata 1 milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian satu lagi kapal motor Rajo 21 milik nelayan. Hingga saat ini masih belum diketahui asal-usul api karena masih dalam penyelidikan kepolisian. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Anehnya, pemadaman api yang membakar kapal itu hanya dilakukan oleh mobil pemadam kebakaran. Sedangkan kapal tunda pemadam kebakaran justru tak terlibat sama sekali. Padahal lokasi kebakaran berada di antara 2 pelabuhan, yakni Pelabuhan Teluk Bayur yang merupakan kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 dan terminal untuk kepentingan sendiri atau TUKS Migas milik Pertamina yang berada di Teluk Kabung. Alfi melaporkan dari Padang. Kinerja pegawai pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dalam hal pelaporan keuangan daerah selama tahun 2024 mendapat ganjaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumbar. Ganjaran itu berupa predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Ini merupakan penghargaan yang ke-13 kali berturut-turut yang diberikan oleh BPK Perwakilan Sumatera Barat kepada pemerintah provinsi. Predikat WTP itu diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eka Putra, kepada pimpinan DPRD
dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada rapat paripurna di gedung DPRD pada Jumat pekan silam. Namun predikat WTP ini bukan tanpa catatan. BPK menemukan masih ada 3 masalah yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. 3 masalah itu adalah, pertama, penganggaran PAD tidak terukur secara rasional dan manajemen kas daerah tidak tertib. Kedua, tata usaha kas bendahara pengeluaran pada 2 SKPD masih belum tertib. Dan ketiga, pengelolaan aset milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih belum tertib. Terkait dengan catatan dari BPK RI itu, Wakil Gubernur dan Ketua sementara DPRD menyatakan akan menindaklanjutinya dalam waktu secepatnya. Yang pasti seluruh masukan-masukan tersebut akan kita segera tindak-lanjuti. Alhamdulillah hari ini kita secara 13 kali berturut-turut pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima WTP kembali. Nah ini pasti bukan hanya kerja kita sendiri, tapi ini kerja kita bersama. Pada prinsipnya, prinsip keuangan ekonomi keuangan daerah ini memang perlu dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya, untuk tindak lanjut hasil LPPPK nanti kan ditindaklanjuti oleh DPRD ya dengan batas waktu tertentu. Insya Allah setelah ini kita akan lakukan BAMUS untuk agendakan ya, rapat komisi dengan para mitranya untuk tindak lanjut hasil LP. Ya, untuk rekomendasi yang untuk jangka panjang tentu sampai proses juga kita perbaiki dan kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi nantinya. Tindak lanjut dari rekomendasi yang dikemukakan oleh BPK RI itu sudah harus diserahkan oleh pemerintah provinsi dan DPRD paling lama 60 hari semenjak opini WTP itu diterima. Johardio Anse melaporkan dari Padang.